ya. Jadi cara berpikir tidak konsisten ini sikap pemerintahan Torah dibatalkan Yesus. Tapi bilang juga bahwa aturan-aturan PL masih berlaku. Misalnya duit, jadi kalau duit persembahan itu perpuluhan persembahan bagi bersama ya. Jadi maksudnya adalah ada aturan PL yang katanya dibatalkan, tapi urusan duit masih diakui, urusan duit masih diterima. Nah itu jadi masalah. Kemudian misalnya tato gitu ya, larangan tato. Nah tato ini bisa merajah permanen sih, menggores dan terusnya. Nah jadi tato itu ada di PL, nah, jadi larangannya itu ada di PL. Larangan tato itu cuma ada di PL. Nah sekarang orang pakai aturan dilarang tato, tapi terus bilang Torah batal oleh Yesus. Jadi ya, itu logikanya gimana? Itu cara berpikir tidak konsisten. Kemudian juga misalnya tentang ini pembajakan software misalnya. Jadi orang-orang ini begitu rajin bilang jangan mencuri, jangan ini, jangan itu, tapi juga mereka nggak mau mengerti, nggak sadar bahwa mereka kalau berkaitan dengan software itu juga punya aturan, larang jangan ini jangan itu gitu. Maka biasanya di tiap software itu ada license-nya, ada catatannya. Jadi orang rohani itu nggak jaminan dia akan tidak peduli gitu ya, ignorant tentang pembajakan. Padahal ini bertentangan dengan tindakan sehari-hari. Bertentangan dengan aturan end user license agreement. Jadi ada perjanjian. Jadi perjanjian software itu mengikat. Jadi nggak boleh dipakai ini, jangan itu ada. Nah orang nggak peduli. Makanya di ET itu kan kita berusaha itu ya memakai software di perangkat lunak yang legal sebisa mungkin ya, berlisensi terbuka. Maka kita pakai Linux, Ubuntu, kemudian Kden Live, kemudian ngedit pakai ini FFmpeg dan seterusnya. Ada banyak software lain. Jadi kita ngetik di sini juga pakai LibreOffice, browser, semuanya pakai itu untuk mesin utama. Itu. Jadi untuk ET seperti itu. Kenapa? Karena ada konsisten. Kalau kita bilang mencuri itu dosa, katanya begitu, maka ya harus dihindari atau tindakan itu. Orang yang rohani kok tidak peduli, nah itu yang disebut sisi gelap. Sama seperti ini logikanya kan gak jalan. Di aturannya PL masih berlaku, tapi bilang dibatalkan Torahnya, itu kan aneh gitu ya.
Oh, suara nggak dengar Pak? Wah. Ya itu contoh gitu ya. Kemudian aturan, ya pokoknya aturan banyak. Jadi dia konsisten untuk tidak konsisten. Jadi itu tadi 3 contoh saja. Jadi sisi gelap ini konsisten untuk tidak konsisten. Dia konsisten tapi untuk tidak konsisten. Jadi tiap kali ada sesuatu dia konsisten untuk selalu tidak konsisten. Konsisten untuk tidak setia dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi ini kalau di Jawa itu esok dele sore tempe. Jadi nggak konsisten, itu ciri masalah cara berpikir. Nah ini jadi masalah, ini bukan cara berpikir pemuritan. Kalau orang pemuritan cara berpikirnya pelin-pelan itu ya jadi masalah gitu. Jadi harus konsisten, setidaknya ada pola yang umum yang harus terjadi gitu. Kalau nggak bisa ya masalah. Ya, jadi konsisten tidak konsisten, esok dele sore tempe gitu. Ya kira-kira begitu. Jadi bahasan kita adalah ciri. Nah, ketidakkonsistenan ini itu diduga sebenarnya diduga dipengaruhi oleh roh, jadi dibelenggu roh filosofis, kodam roh Satan di otak, mengganggu proses berpikir yang normal. Jadi nggak normal ini, jadi yang beda dengan yang pikun atau Alzheimer, jadi kerusakan saraf. Jadi kadang konsisten, untuk tidak konsisten ini tidak ada penyakit saraf gitu. Artinya dia sehat secara medis sehat. Medis sehat tapi ada masalah gitu ya, secara medis sehat. Jadi ini secara medis sehat. Jadi kalau secara medis nggak sehat ya sulit ditentukan unsur peran roh. Tapi kalau sehat tapi pikiran tidak waras, jadi sesekali ada watak brengseknya itu keluar, ada watak brengsek, wataknya bermasalah, nggak play gitu kan. Nggak play, nggak bermutu dan seterusnya. Di wataknya dipengaruhi. Nah itu konsisten atau tidak konsisten, maka kita bisa lihat ada banyak orang seperti ini gitu. Jadi dari pengalaman ada banyak orang Kristen yang seperti ini masalah kejiwaan. Jadi kita belum masuk ke roh, tapi masalah jiwa. Jadi kalau orang wataknya bermasalah ya bisa diduga roh filosofis. Sama seperti kemarin saya bahas Yehuda bin Simon, orang
Q kalau misalnya. Oke, ini juga begitu, jadi dia kerasukan Satan ya, maksudnya sesudah perjamuan, saat itu masih perjamuan dengan atasan. Jadi atasnya siapa yang menyuruh gitu maksudnya. Setan jadi bos. Ini ada perjanjian gitu, jadi sebenarnya ada perjanjian. Jadi ketika Mas Yah ini kan mencelupkan roti ke anggur, atau yang versi lain bilang ya pokoknya siapa diambil rotinya diberikan itu. Kemudian ada juga yang versi lain mencelup roti ke anggur ya, itu. Jadi itu ada perjanjian. Kerasukan itu ada perjanjian, berarti kan pergilah itu perjanjian, ada ikatan. Lalu dia tidak konsisten itu, maksudnya kalau dia murid itu kan, murid Yesus, murid Masiah, tapi mengkhianati Masiah. Jadi murid tapi mengkhianati itu ya agak secara ya menyakitkan itu kan. Secara jelas, secara makna dia orang dekat tapi berkhianat. Nah, orang dekat tapi berkhianat itu pasti ada alasannya. Pasti ada alasan. Nah, alasan inilah yang tidak konsisten itu. Jadi konsisten tidak konsisten. Jadi murid si Yehuda Ben Simon ini pasti dia punya alasan. Dia sudah diajari 3 tahun secara jelas, secara pendidikan, tapi dia berkhianat itu ya. Berarti kan ada sesuatu yang bekerja. Nah itulah kalau di ET disebut roh filosofis. Jadi roh filosofis bekerja, maka orang berkhianat, akan berkhianat. Kalau di bumi ya kalau di bumi itu berarti si manusianya akan mengkhianati Tuhan. Nah tapi itu terjadi karena setan sudah mengkhianati Tuhan. Seperti jadi hanya pengulangan saja gitu. Jadi setan mengkhianati Tuhan. Nah sekarang manusia juga mengkhianati sesamanya. Itu pukul-pukilan, jadi pasti ada. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau murid kita harus konsisten, jadi kita harus punya watak konsisten ya itu. Jadi intinya hari ini kita bahas adalah perbedaan nafas dan roh. Sudah jelas, nafsu, nafas dan ruah. Nanti studinya bisa tambah sendiri itu di kata nafas dan ruah, tapi intinya ada perbedaan jiwa dan roh gitu. Nah kemudian kalau pikiran tidak konsisten, tidak ilmiah, itu bisa jadi pertanda adanya roh filosofis. Jadi kalau pikiran kita tidak ilmiah, tidak konsisten, maka bisa diduga ada belenggu roh filosofis. Ada kodam di atas, di otak itu tuh ada rohnya, ada kodam. Itu
Kalau orang nggak bisa konsisten itu pasti bermasalah secara spiritual. Jadi kalau jiwanya sehat, maksudnya bukan nggak ada kerusakan saraf terus tidak konsisten, maka dia ada unsur pukul rata gitu, kira-kira ada unsur roh filosofis. Jadi kalau orang sulit untuk konsisten, terus itu ilmiah, itu jadi masalah. Ini perlu dibold ini. Itu perlu jelilah, waspada, jeli mengenal diri kita sendiri. Kalau orang nggak iso ilmiah, tidak konsisten pastilah, karena ilmiah itu konsisten. Maka diduga ada belenggu roh filosofi. Di mana? Di otak. Kalau berpikir ilmiah nggak bisa, itu di otak pasti ada setannya. Saya nggak percaya semata-mata karena IQ ya, jadi pasti ada rohnya. Tidak bukan karena pengaruhnya, maksudnya genetik, misalnya IQ. Jadi nggak masalah genetik, jadi secara genetik ya sehat lah gitu. Tapi kok produk pemikirannya juga tadi konsisten atau tidak konsisten gitu. Berkhianat, juga mengkhianati Tuhan gitu ya. Jadi acuannya kalau saya ya gampang, berpikir ilmiah, ada premis-premisnya. Jadi pemerintahan juga perlu diajari cara berpikir ilmiah, kan itu nanti berkaitan dengan kebiasaan yang namanya menyelidiki teks. Ini Jemaat Berea kalau nggak salah ya, sangat ketat itu dengan penyelidikan Alkitab gitu. Nah, kita bisa cari dulu, menyelidiki ya. Menyelidiki. Ini bisa 17 ya, 17. Nah, 17, 10 dan 11. Di Jemaat Berea ini sangat tulus, tapi juga mereka fanatik dengan teks. Ini menyelidiki. Jadi omongannya Paulus itu diselidiki. Jadi omongan saya ya silahkan diselidiki, benar atau enggak. Gitu. Jadi diselidiki, dites. Ini ajaran orang itu sungguh benar atau tidak. Kalau misalnya tidak ya, kalau ekstrim ya dilarang mengajar gitu. Simpelnya begitu. Ini yang uji apa? Jemaat. Yang cara berpikir ilmiah. Jadi menyelidiki itu ilmiah. Menyelidiki itu pemuritan yang ilmiah. Jadi kan membandingkan dengan kitab suci. Jadi ajarannya diuji dengan kitab suci. Nah itu perlu cara berpikir ilmiah. Gitu. Ada nggak? Datanya itu ada nggak? Gitu. Makanya kita pakai metode SST, semua sesuai teks. Ada teksnya enggak? Ada teksnya di kamus artinya apa? Sama enggak dengan terjemahan? Itu kan ilmiah, itu pemuritan, itu bagian dari pemuritan. Kalau enggak punya ini susah itu. Jadi menuntut kepada tadi metode kita semua sesuai teks.
Kalau nggak ada teksnya, ya jangan langsung dipercaya. Itu tafsir, berarti itu kebenaran turunan. Kalau ada teksnya, ya berarti kan jelas, harafiah, hurufiah, tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau nggak ada teks, ya berarti itu tafsir. Nah, itu penting untuk belajar cara berpikir ilmiah. Kalau bagaimana cara berpikir ilmiah, bisa baca sendiri tentang logika, premis dan sebagainya. Tapi intinya adalah cari bukti, cari data. Jadi metode paling dasar yang saya pakai ya cari dasar dari segala sesuatu. Dasar apa? Nah, kalau ini dokter ini ya dasar teks gitu ya. Dia ada dasarnya. Kalau ngomong ada dasarnya gitu. Kalau enggak ya bahaya gitu. Jadi dari dasar teks itu ilmiah sekali. Itu ilmiah sekali. Jadi pemerintahan itu harusnya cara berpikirnya ilmiah. Kayak misalnya begini, aturan dilarang mengecat rambut. Ilmiah ya, kita pakai ilmiah, mencari data, cari data. Jadi, di kitab suci ada nggak larangan mengecat rambut? Ada nggak? Tidak ada. Setahu aku tidak ada ya, nanti kalau ketemu ya bisa ditambahkan. Tapi ini tidak ada. Gitu. Yang ada adalah ya sebenarnya itu anjurannya Paulus sih, bukan aturan Tuhan, bukan perjanjian. Di sini nggak ada itu larangan mengecat rambut. Gitu. Kalau menoreh tubuh iya, tapi beda dengan mengecat rambut. Tapi ada pemerintahnya, soalnya kayak gitu. Sebenarnya nggak ada secara teks, nggak ada. Tapi mereka ngotot nggak boleh, murid itu nggak boleh cat rambut. Nah, orang-orang ini itu ya namanya sisi gelap ya. Mereka melanggar 10 hukum yang tertulis jelas. Jadi 10 hukum ini tidak disembunyikan gitu ya. Tapi dilanggar juga. Jadi tertulisnya jelas, tapi dilanggar juga, artinya diabaikan. Nah, ini lucu kalau dia mengabaikan 10 hukum, terutama hukum 1, 2, tapi mengakui larangan mengecat rambut. Itu perbedaan antara besar kecilnya jomplang gitu ya. Sama sekali nggak cocok gitu. Itu sama sekali nggak cocok. Ya, itu dasarnya. Jadi kalau di IT memang berat itu karena diharuskan cara berpikir ilmiah. Itu di IT memang mengharuskan cara berpikir ilmiah, menuntut bukti. Gitu ya. Jadi kalau orang menuntut bukti salehmu buktinya apa? Sama seperti Yakobus itu. Kalau nggak ada bukti ya bagaimana gitu. Ya. Oke, secara umum begitu untuk topik pertama ini. Silahkan jika ada pertanyaan.